قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tawdih Al-Ahkam min Bulughil Maram, masih di bab adab ya. Masih di bab adab qada'ul hajah, hadis yang ke-5. Baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'inain, takutlah pada dua perkara yang menyebabkan laknat. Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu orang yang buang hajat atau buang air di jalannya manusia dan di tempat mereka berteduh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada Abu Daud an Mu'adz radhiyallahu anhu. Imam Abu Daud juga meriwayatkan, menambahkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, wal mawarid. Mawarid ini adalah tempat ya lalu lalangnya manusia untuk mengambil air ya, atau di sumber air ya. Walafzuhu ittaqu al-mala'ina as-salasah, dan lafadznya Abu Daud ittaqu al-mala'in as-salasah, takutlah ya, tiga tempat yang
bisa menyebabkan laknat. Al-burazu fil mawarid, ya, buang air di mata air, tempat orang mengambil air. Wa qari'atit tariq, ya, di jalannya manusia, ya. Wa dhillin, dan tempat berteduh. Wali Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, au naq'i ma'in. Naq'i ma', ya, tempat mengambil air, ya. Ya. Di tempat mengambil air maksudnya di sini genangan air, ya. Ya, kolam mungkin, ya, atau bak, ya. Baik. Tapi riwayat dari Imam Ahmad ini disebutkan oleh penulis, ya, wa fihi ma dha'f, ya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini, yaitu riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, ya, hadisnya sahih, ya. Ya, kalau begitu berarti ada khilaf, ada perbedaan, ya, para ulama dalam mentashih, ya, kedua hadis ini. Baik. Wa akhraja at-Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ya, sebuah hadis yang ada larangan, ya, membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahri al-jari, ya, juga di sungai, ya, yang mengalir, ya, di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar bisanadin dhaif, ya. Dari hadis Ibnu Umar tapi sanadnya dhaif, ya. Dan Imam Al-Albani juga mengatakan, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani ini adalah hadis yang lemah. Baik. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini. Yang pertama, tahrimul baul awit taghawwud fi turuqin nas allati ya'buruna ma'aha, ya, jadi haram, ya, hukumnya haram, ya, buang air, baik itu pipis atau buang air besar di jalan tempat lalu lalangnya manusia, atau di tempat mereka berteduh, ya, tempat mereka nongkrong, ya, juga di tempat mereka mengambil air, yaitu di mata air, ya, sumber air, yang dengan air tersebut mereka memberi minum, ya, hewan-hewan mereka, ya. Juga, ya, dalam hadis ini yang kita bacakan tadi, larangan tahrim, ya, haram, ya, juga buang air di tepi sungai, ya, wal bihar, ya, juga di tepi pantai yang orang-orang jadikan itu sebagai tempat rihlah, ya, sebagai tempat rekreasi, ya. Ya, kalau di tepi pantai yang tidak ada orang, ya, nah ilatnya di sini apa? Tempat orang berkumpul, ya. Ya. Atau sesuatu yang orang mengambil faidah darinya, ya, seperti sungai, ya. Maka dilarang buang air di tempat-tempat tersebut, ya. Au tahtal asjar al-muthmirah, ya, juga di bawah pohon yang berbuah, ya, yang diambil buahnya, yang dimakan buahnya, ya. Mimma yulawwithu ma
yasqutu minha min thamar. Ya, karena kalau orang buang air di bawah pohon yang berbuah, lalu kemudian buahnya jatuh, nemplok di situ, ya, orang mulanya, ini buah enak, begitu dia mau ambil, ada sesuatu. Nah, tidak boleh. Ya, bahkan ya juga ya orang yang mau mengambil buah tersebut bisa ternajisi. Ya. Juga alasannya disebutkan oleh beliau di sini, tanahnya pun itu ternajisi. Ya, tanahnya pun itu ternajisi. Ya. Nah, kalau najis itu sudah menyerap ke dalam tanah, lalu kemudian diserap oleh ya pohon tersebut, maka ini akan ya menjadi apa? Makanan dari pohon itu dan terus sampai ke buahnya. Nah, dalam hal ini larangan ya menaburkan najis ke pohon-pohon yang berbuah, ini hukumnya makruh. Ya. Disebutkan ya oleh para ulama bahwa suatu najis sekalipun dia sudah berubah, ya, tapi kalau dia asalnya dari suatu yang najis kemudian sudah berubah bentuknya, ya, dia ya tetap dihukumi ya najis. Ya. Karena najisul ain, ya najis al-ain, dia tidak bisa disucikan. Ya, najis ain, ya zat yang memang aslinya dia najis itu tidak bisa disucikan. Ya. Dan ketika itu dimanfaatkan untuk pupuk misalnya, maka hukumnya menjadi makruh. Ya. Lalu bagaimana dengan kotoran hewan? Ya, seperti kotoran kambing, sapi, kotoran ayam. Najis nggak? Ya. Para ulama menyebutkan kullu ma yu'kalu lahmuhu, setiap hewan yang halal dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Ya, setiap hewan yang dimakan, yang halal dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Baik. Kemudian faedah yang kedua, kullu hadhihi marafiq hammah wa nafi'ah linnas. Jadi tempat-tempat yang disebutkan ini adalah tempat-tempat ya, yang penting bagi manusia, tempat berkumpulnya manusia, ya, atau tempat-tempat yang manusia itu mengambil manfaat darinya. Fala yajuzu tawsikhuha, tidak boleh mengotorinya. Ya, tidak boleh mengotorinya, tidak boleh meletakkan sesuatu yang bisa memudaratkan manusia yang datang ke tempat-tempat tersebut. Ya. Tidak boleh ya, meletakkan sesuatu yang dapat memudaratkan orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, yuqasu 'alaiha kullu ma ashbahaha mimma yahtaju ilaihi nas minan nawadi wal afniyah wal hadaiq wal mayadin al ammah wa ghairi dzalik. Ya. Dan dikiaskan juga pada tempat-tempat ini, ya tadi kan disebutkan jalan, tempat berteduh, kemudian ya tempat mengambil air atau sumber air, ya, termasuk tepi sungai, ya termasuk ya tepi pantai yang orang melakukan rekreasi ke tempat tersebut, ya dikiaskan pada tempat-tempat ini, ya tempat-tempat yang lain, ya kebun kota misalnya, ya taman kota, ya termasuk ya juga adalah lapangan, ya lapangan tempat bermain, ya tempat main bola misalnya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh buang air di sana, ya. Dan semua tempat di mana orang-orang berkumpul, ya di situ.
Ya, tempat orang berkumpul di situ tidak boleh kita meletakkan sesuatu yang merusak atau memudaratkan orang-orang yang berkumpul di situ. Nah, maka tentu ya lebih dilarang lagi adalah merusak fasilitas itu. Ya, apabila ada fasilitas yang dibuat oleh manusia untuk mereka ya berkumpul-kumpul ya untuk perkara-perkara yang mubah tentunya, ya untuk perkara-perkara yang mubah, maka tidak boleh kita merusaknya. Kemudian yang keempat, ihtiramul at'imah wal ashribah, fala yajuzu ihanatuha bin najasat wala taqdiru usuli syajari bin najasati. Ya. Di sini ada faedah bahwa menghormati, memuliakan makanan dan minuman. Ya. Tidak boleh ya menghinakannya dengan najis. Ya, sehingga itu juga sudah kita bahas ya dalam istinja ya, istijmar. Ya, tidak boleh menggunakan makanan untuk membersihkan najis. Ya. Karena termasuk ya sesuatu yang dimuliakan. Ya, tidak boleh ya menghinakan makanan. Masuk dalam hal ini yaitu ya meletakkan atau ya menggunakan najis ya sebagai ya pupuk pohon yang berbuah, yang buahnya itu kita konsumsi. Ya. Kata beliau, li'annahu yatahallal fa tamassathu judhuruha fayasiru ila furu'iha wa thimariha. Ya, karena najis itu dia akan menyatu dengan tanah lalu kemudian diserap oleh ya akarnya dan sampai ke buahnya. Fataqtadhiya bin najasah, maka dia ya sumber ya sari patinya itu dari najis. Ya. Ya. Dan hal seperti itu kata beliau di sini, ya, Syekh Al-Bassam ya rahimahullahu taala, hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Ya, kita menggunakan barang-barang najis ya untuk memupuk pohon-pohon atau buah-buah kita. Ya. Kemudian yang kelima, inna taghawwud awil baul fi hadhihi al-amakin wa amthalaha yusabbibu la'nin nas li fa'iliha. Buang air di tempat-tempat seperti ini dan yang serupa dengannya itu menyebabkan datangnya laknat dari manusia ya kepada orang-orang yang ya membuang kotoran mereka di situ. Ya. Dan ya boleh jadi apa yang mereka sebutkan ya orang-orang sebutkan dari laknat ini ya benar-benar akan didapatkan oleh orang tersebut, oleh pelaku ya yang membuang kotoran itu. Ya. Ya, dan yang menanggung itu adalah dia. Ya, hukum asalnya ya, ini perhatikan ya sekalian, hukum asal mendoakan laknat itu tidak boleh. Ya, hukum asal mendoakan laknat itu tidak boleh. Ya. Tetapi dengan sebab seperti ini ya, Nabi SAW mengabarkan ya ada orang-orang yang melaknat. Kenapa? Karena mereka terzalimi. Ya, karena mereka terzalimi. Tempat mereka ya bersantai-santai atau tempat mereka mengambil air tiba-tiba ada kotoran. Ya. Dan laknat di sini adalah mendoakan ya jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan ya supaya orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW juga sudah menyebutkan ya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man adza al-muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Ya, barang siapa yang mengganggu orang-orang Islam di jalan-jalan mereka. Nih, mengganggu orang-orang Islam, mengganggu kaum muslimin ya di jalan-jalan mereka. Artinya jalan ini tempat jalannya kaum muslimin ya.
Lalu kemudian ada orang yang meletakkan sesuatu atau membuat sesuatu sehingga orang-orang muslim, kaum muslimin yang melewati jalan tersebut itu terganggu, terzalimi, maka wajabat alaihi la'natuhum, ya. Maka doa laknat dari orang-orang yang, ya, orang muslim yang melewati jalan mereka ini atas orang-orang yang, ya, berbuat, ya, kerusakan tadi, meletakkan sesuatu atau menghalangi jalan tersebut, laknat mereka itu akan sampai kepada pelakunya. Jadi hati-hati ikhwas sekalian, ya. Kalau ada keluarga kita yang mau bikin hajatan, jangan bapele jalan. Apalagi kalau jalannya itu pas di tikungan, kemudian ya masih ada sekitar ya katakanlah 100 meter ke sana. Begitu cepat-cepat orang sudah buru-buru pergi, sampai di tikungan tak tutup jalan. Balik lagi jauh. Kira-kira apa yang terucap? Ya. Ucapan kekesalan, ucapan kejengkelan. Kalau dia ucapkan, ya mudah-mudahan orang ini tidak mendapat rahmat, nah itu haknya dia. Hukum asalnya tidak boleh, ya, hukum asalnya tidak boleh, ya. Tapi karena dia termasuk orang yang terzalimi, sehingga ketika dia berdoa, yang menanggung, ya, bebannya itu adalah mereka yang menyebabkan dia berdoa seperti itu. Ya. Ya, ada aturannya, ya, ada aturannya dalam, ya, fasilitas-fasilitas, ya, umum. Kecuali kalau di, ya, di kintal kita misalnya, lalu kemudian dijadikan jalan oleh orang, sementara kita tidak ridha, lalu kemudian kita tutup, ya itu hak kita, karena itu adalah, ya, milik kita. Tapi kalau itu sudah ma'ruf, sudah ditetapkan sebagai jalan umum, ya maka tidak boleh kita pakai sendiri, ya. Tidak boleh dipakai sendiri, ya, kecuali mendapatkan izin dari kaum muslimin, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawazu itlaqil la'nah ala man fa'ala ma fihi adhiyah al-muslimin. Ya boleh, ya, memutlakkan, ya, boleh mendoakan laknat, ya, tanpa kita menyebut nama, tanpa menunjuk hidung, ya, menyebutkan ya Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti ini, ya. Orang yang melakukan seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seperti itu dibolehkan, ya, secara umum. Baik. Wal la'nu ma'nahu ad-du'a bi tardihi an rahmatillahi taala, ya, dan laknat sini adalah doa, ya, supaya orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza du'aun alaihi min mazlumin. Dan ini adalah doa kecelakaan dari orang yang terzalimi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, ya, karena sungguhnya antara doanya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang, artinya terkabul doanya. Hati-hati, ya, sehingga doa orang yang terzalimi, doa keburukan kepada orang yang menzaliminya, itu sah-sah saja, ya, tidak mengapa, walaupun yang lebih baik dia mendoakan apa? Kebaikan, itu lebih baik, ya. Dan ini yang sering kita sebutkan, ya, banyaknya orang beriman yang terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan dosa mereka berkaitan dengan perbuatan menzalimi saudara-saudara mereka sama kaum muslimin, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, faedah yang ke-8, ittaqu la'natan nas lakum bimaqtihim wa qarhihim aw qurhihim min fi'li hadha wa la'nuhum iyyah wattaqu aidan la'nallahi ta'ala hinama yad'u an-nas 'alaykum fayaqulun Allahumma al'an man fa'ala hadha faj'alu bainakum wa bain hadha wiqaya bijtinabikum at-takhalli wal baul fi hadhihi al-amakin. Ya, takutlah dari
ya ucapan-ucapan laknat manusia, ya sumpah serapahnya manusia kepada kalian, ya karena sebab kemarahan mereka, ya karena sebab ya bencinya mereka atas perbuatan yang kita kerjakan, ya. Ini dalam perkara-perkara yang memang sudah dilarang oleh agama, ya, perkara-perkara yang menjadi hak orang lain lalu kemudian kita ya melanggar hak tersebut. Ini akan menyebabkan apa? Kemarahan orang, lalu kemudian dia berdoa keburukan buat kita. Adapun apabila kita melakukan perkara yang baik, perkara yang diperintahkan agama dengan cara yang baik, atau kita menyampaikan sesuatu yang diperintahkan agama dengan cara yang baik, lalu kemudian ada orang-orang yang marah, ada orang-orang yang mendoakan laknat, maka itu tidak berpengaruh, ya, bahkan ya dia sendiri yang akan menanggung ya dosanya. Nah, tadi kita sebutkan hukum asal dari mendoakan laknat itu tidak boleh, ya. Maka mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan doa laknat, yaitu ya termasuk dosa, ya. Juga takutlah dari ya laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama di sini beliau sebutkan, ya, hindari jangan sampai kita mendapatkan doa laknat dari orang, hindari itu. Yang kedua, ya, kalau mereka sudah doa laknat kepada kita karena mereka terzalimi, ya, ingat hadis tadi, ittaqu da'watal mazlum, ya, takutlah dari doanya orang-orang yang terzalimi. Sepertinya ada nyamuk ini. Nyamuk. Ya, iklan sedikit Bagofela. Dari mana tadi? Ya. Ya, jadi orang-orang yang mereka berdoa laknat karena terzalimi, ya, saat mereka sudah ucapkan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa mereka. Takutlah dengan ini. Jadi yang pertama, hindari jangan sampai orang melakukan doa tersebut, ya. Dan yang kedua, hati-hati. Kalau mereka sudah berdoa, Allah akan kabulkan. Jangan kita coba-coba, ya, mau buang air di tempat-tempat seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya yang ke-9, faedah yang ke-9, fil hadis kamalus syariah al-islamiyah wa sumuwiha. Ya, bahwa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ya, menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan syariat Islam. Ya. Khususnya dari sisi apa? An-nadhafah, ya, kebersihan. Ya, dari sisi kebersihan. Ya. Dan juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam, ajaran Islam itu jauh dari hal-hal yang kotor. Ya, apalagi hal-hal yang menjijikkan. Dan dalam syariat Islam juga memperingatkan ya manusia dari perkara-perkara ini. Ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya, yang memudaratkan manusia, baik itu ya mudaratnya itu kembali kepada jasad mereka, kepada fisik, ya, ataupun kepada ya agama mereka, juga kepada akhlak mereka. Kalau ada orang yang sembarang buang air, bagus akhlaknya? Tidak bagus. Ya, ini sudah diatur dalam Islam. Ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana
wa ithman mubina. Ya. Dan orang-orang yang mengganggu, ya, orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, ya, dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bi ghairi maktasabu, ya, dengan sesuatu yang apa? Yang tidak mereka lakukan, ya. Artinya orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan itu mereka tidak salah, lalu kemudian diganggu, ya, disakiti, ya, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, ya. Maka sungguhnya mereka telah apa? Memikul buhtan, kebohongan, ya, telah melakukan kebohongan, dan oleh sebab itu mereka mendapatkan dosa, ya. Mengganggu orang-orang yang beriman, ya, itu menyebabkan dosa, ya. Dan ini juga, ya, dibahas di dalam adab bertetangga, ya, dalam pembahasan adab bertetangga juga ada, ya, bagian dari tanda kesempurnaan iman seorang, ya, ketika tetangganya itu selamat dari gangguannya, ya. Bagian dari tanda kesempurnaan iman seorang adalah, ya, kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya, ya. Baik. Kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, fihi syumulus syariah, ya. Bahwa dalam, ya, hadis yang tadi kita sebutkan, ya, terkandung di dalamnya atau menunjukkan bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mencakup segala sesuatu, ya. Apa syumul nih kalau diterjemahkan apa komprehensif, ya, ya, membahas seluruhnya, tidak ada yang luput dari bahasannya. Fa innaha lam tatruk khairan illa da'at ilaihi. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Wala syarran illa hadzarat minhu, ya. Dan tidak ada keburukan kecuali syariat telah memperingatkan, ya, dari keburukannya. Hatta fi hadhihi al-mawadhi' wajjahat an-nasa. Bahkan pada perkara-perkara ini, di tempat-tempat seperti ini pun syariat itu mengarahkan manusia, ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini di tempat-tempat seperti ini, ya. Wa bayyanat lahum amkinata qada'i hajatihim. Bahkan juga menyebutkan, syariat telah menyebutkan di mana tempat-tempat yang layak untuk menunaikan hajat, untuk buang air. Masya Allah, ya. Ada syariat selain Islam yang membahas seperti ini. Dalam persoalan buang air saja dibahas dalam Islam, maka tentu persoalan yang mengurus urusan orang banyak itu tentu juga dibahas dalam Islam. Maka keliru ketika ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik, ya. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara. Dalam urusan WC saja itu diatur oleh agama, apalagi dalam urusan negara, ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ke-11, al-haditsu yushiru ila qa'idatin syar'iyyah hiya annahu idza ijtama'a mutasabbibun wa mubashirun, ya. Ya, hadis ini menunjukkan, ya, adanya satu kaidah syar'i, yaitu idza ijtama'a mutasabbibun wa mubashirun fa in kana 'amila kullu wahidin minhuma mustaqillan 'anil akhar fad-dhamanu wal ithmu 'alal mubashir, ya.
apabila ya menyatu antara ya yang menyebabkan satu perbuatan terjadi dan yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Maka apabila ya masing-masing itu ya melakukan perbuatan secara terpisah, artinya ya tidak, orang yang melakukan satu perbuatan itu bukan karena orang yang pertama, maka masing-masing menanggung beban masing-masing. Ya. Saya berikan contoh seperti penjual pisau misalnya. Ya, penjual pisau. Ada orang datang beli pisau. Ya. Ini penjual ya dia tahu pisau itu untuk apa? Ya, untuk dipakai sebagaimana adatnya. Tapi ternyata yang pergi beli ini dia pergi untuk membunuh. Siapa yang menanggung bebannya? Ya, yang membunuh, bukan yang menjual. Nah, sehingga dalam hal ini ketika si penjual tahu dia mau beli pisau ini untuk pergi membunuh, tidak boleh dia menjualnya. Ya. Tidak boleh dia menjualnya kalau dia tahu. Ya. Dalam hal ini juga berlaku seperti apa? Menjual ayam Bangkok. Ya, jual ayam Bangkok. Ini yang datang beli ayam Bangkok penyabung. Ya. Dia sudah tahu ini kalau dia beli pasti dia mau pakai menyabung. Ya. Dia jual ya sama-sama kena. Ya. Tapi kalau dia tahu orang yang menjual ayam Bangkok ini bukan untuk disabung, dia pelihara karena dia memang senang dengan ayam, ya maka tidak mengapa. Kalaupun nanti dia gunakan untuk menyabung, ya maka itu sudah menjadi urusannya dia. Ya. Wa amma idza kanatil mubasyarah mabniyatun 'ala sabab sarat al-mutasabbib huwa al-mutahammil. Ini. Ya, kahadzal mithal fil hadis. Fad-du'a'u fihi itsmun walladhi qama bihi min la'nil mutakhalli 'anit tariq mathalan, walakin al-mutasabbib fi hadzal du'a huwa al-mutakhalli. Nah, ini. Apabila al-mubasyarah mabniyatun 'ala sabab, yakni orang yang melakukan satu perbuatan, dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut kecuali karena ada penyebabnya. Ya. Nah, dalam hal ini dicontohkan dalam hadis, mendoakan laknat, mendoakan keburukan itu tidak boleh. Ya, mendoakan laknat, keburukan itu tidak boleh. Tetapi orang ini dia spontan atau dengan sengaja mendoakan keburukan. Karena apa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada orang yang bikin kotor tempatnya. Ya. Maka siapa yang menanggung dosa? Siapa yang menanggung dosa larangan doa laknat ini? Ya, penyebabnya itu. Ya. Yang menyebabkan dia berdoa tersebut. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan kita, ya, hati-hati dari doa orang-orang yang melaknat seperti ini. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang kemudian berdoa melaknat kita. Ya. Ya. Karena dalam hal ini kata beliau, fahuna yakunu du'a mubahan fi haqqil mubashir wa huwa da'i. Ya. Maka doa laknat dalam hal ini jadi hukumnya boleh, ya. Walladzi tahammala itsmuhu al-mutasabbib minhu, dan yang menanggung dosanya, ya, dosa dari doa laknat ini adalah yang menyebabkan dia berdoa laknat itu. Ya. Itu orang yang buang air tersebut. Baik. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis yang kelima, fihi anna kullama yu'dhi al-muslimin fahuwa haram. Ya. Bahwa di dalam bahasan ini, hadis yang kelima ini, segala sesuatu yang mengganggu orang-orang Islam, yang menyakiti orang-orang Islam, maka hukumnya adalah haram. Ya. Ini sudah kita sering sebutkan, ya, bahwa kehormatan seorang muslim itu terjaga,
Kehormatan seorang muslim itu terjaga, tidak boleh dia disakiti, tidak boleh dia diganggu. Ya. Karena menyakiti seorang muslim, mengganggu seorang muslim itu mendatangkan dosa. Nah, dalilnya tadi surah Al-Ahzab ayat ke-58. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-6. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa inna Allaha yamkutu ala dhalik." Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu As-Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lul. Ya. Apabila dua orang buang air, ya, apabila ada dua orang laki-laki yang buang air, termasuk di sini juga perempuan, maka hendaklah itu saling apa? Berjauhan. Ya, saling berjauhan. Wala yatahaddatsan, dan jangan bercerita. Jangan bercerita. Ini pemandangan seperti ini biasa kita saksikan di kampung. Ya. Pagi-pagi atau sore di saluran air atau di sungai, ya, atau di got, duduk baku samping bercerita lagi. Ini menyalahi adab Islam. Ya. Dan dalam hadis ini dikatakan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah benci, Allah marah terhadap perbuatan tersebut. Ya. Ya, ada WC sudah dipisah, ya, baku samping masih bercerita, bataria di sebelah. Ya. Woi, apa? Setahu-tahu di dalam WC mau tanya apa? Ya. Terus membuat cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Bahkan adab dalam buang air itu tidak boleh berbicara. Ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh ya Ibnu Qattan dan Ibnu As-Sakan. Ya, akan tetapi ya hadis ini ada illatnya, ada penyakitnya. Ya, sehingga dihukumi hadis yang lemah. Sudah adzan? Baik. Kita lanjutkan insyaallah pada salah, ya, faidah dari hadis ini. Baik, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang laki-laki ya buang air besar, maka hendaklah mereka ya saling berjauhan atau saling menutupi aurat ya keduanya, dan jangan berbicara, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci, ya, marah dengan perbuatan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Qattan. Ya. Dan hadis ini ya, hadis yang ada illatnya, artinya dia hadis yang lemah. Baik. Ma yustafadu minal hadis, ya, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, disebutkan di dalam hadis ini yaitu
dua laki-laki, ya, apabila dua orang laki-laki buang air, ya. Ini penyebutan secara lafadz itu untuk laki-laki, tetapi termasuk di dalamnya juga perempuan. Bahkan Syekh katakan ya lebih keras larangannya itu kepada perempuan. Nah, dan demikian pula di dalam dalil-dalil yang lain atau dalam hadis-hadis yang lain, ketika yang disebutkan di situ adalah laki-laki, maka termasuk di dalamnya juga perempuan. Baik. Yang kedua, wajib at-tawari, ya, menutup ya aurat ketika menunaikan hajat. Ya. Ya, wajib menjauh dari manusia, dari pandangan manusia ketika buang air. Wala yahillu amaman nas, ya, dan tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, buang air itu di depan manusia, dilihat oleh manusia, karena melihat aurat, ya, melihat aurat, ya, sesama itu tidak dibolehkan. Yang ketiga, yuhramu at-tahadduts asna'a qada'il hajah ma'al ghair. Dan sini beliau katakan ya haram hukumnya, ya, haram hukumnya berbincang-bincang, ya, bercakap-cakap, ya, ketika sedang menunaikan hajat, ya, karena hal itu beliau katakan ya minad dana'ah, itu diantara perkara yang, ya, perkara yang hina, perkara yang rendah, ya. Waqillatul haya, juga menunjukkan, ya, kurangnya rasa malu. Wadhiya'il muru'ah, ya, hilangnya kehormatan. Faqad rawa al-Bukhari an Ibni Umar anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi wa lam yarud alaihi. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan sebuah, ya, hadis dari Ibnu Umar bahwa ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu beliau sedang qada'ul hajah, lalu kemudian mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi tidak menjawabnya. Padahal hukum menjawab salam apa? Wajib. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, tahrimu hadhil umur ma'khudh min anna Allah yamkutu ala dhalik. Jadi ya hukum haram, ya, perbuatan ini, yaitu tidak menutup aurat di saat buang air, ya, berbincang-bincang atau bercakap-cakap saat buang air. Ini dari perkataan annallaha yamkutu ala dzalik, ya, yang terdapat dalam hadis bahwa perkara tersebut itu yamkutu, itu sangat marah, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan perkara tersebut, ya. Fal maqtu asyaddul baghd, ya, benci, ya, sangat membencinya. Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Wallahu taala la yabghudu illa 'alal a'mal as-sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membenci, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membenci sesuatu kecuali sesuatu itu adalah perkara yang buruk. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu melainkan perkara tersebut adalah perkara yang buruk. Wat tahrimu huwa dhahir minal hadis, ya, dan yang nampak dari hadis ini, ya, hukumnya itu adalah haram, ya, menampakkan aurat ketika buang air dan juga bercakap-cakap, ya. Lakin madhabul jumhur annahu mahmulun 'alal karahah, ya. Ya. Tapi dalam hal, ya, bercakap-cakap ketika buang air ini, jumhur mengatakan ini keterangan bahwa Allah membencinya itu dibawa pada hukum, ya, makruh, ya,
sesuatu yang dibenci, tidak sampai pada derajat haram. Ya, terlepas dari hal itu, ya haram atau makruh, ya, tetapi di situ menunjukkan apa? Ya, kalau berbicara saat buang air itu tidak beradab, ya, atau kurang adab, tidak baik. Nah, seringkali kita menganggap ini kan hanya makruh saja. Padahal para ulama dahulu ketika mereka menyebutkan suatu ini makruh, itu untuk dijauhi, ya, untuk dijauhi. Tapi kita sekarang ketika disebut ini kan makruh, kita kerjakan. Ini terjadi saat ini. Ya. Ulama dahulu menyebutkan makruh itu untuk dijauhi. Karena perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela. Baik. Selanjutnya faedah yang kelima, itsbatu sifatil bughdhi lillahi ta'ala itsbatan haqiqiyan yaliqu bi jalalihi biduni tashbih li sifatil makhluqin wala tahrif bi tafsiril bughdhi bil iqab. Ya. Sini beliau sebutkan ini perkara berkaitan dengan masalah iman, ya, berkaitan dengan masalah akidah. Menetapkan sifat bughd, ya, marah, benci. Ya. Ya, menetapkan sifat, ya, benci pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana hakikat bencinya Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana bencinya Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak kita mentafsirnya atau mentafsirnya dengan iqab, ya, tidak. Ya, tidak juga kita menyerupakan, ya, bencinya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang ada pada makhluk. Ya. Tapi kita mengimaninya. Kita mengimani sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dikembalikan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ahlu sunnah dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat zat ataupun sifat fi'il, ya, sifat zatnya Allah atau sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah mengimaninya, tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, tidak memalingkan makna-makna daripada sifat-sifat yang disebutkan itu, ya, tidak mentafsirkan dengan yang lainnya, tapi mengimani apa adanya. Apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik, ya, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dia memiliki betis, ya, kita imani. Bagaimana hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak dibebani untuk mencari tahu hal itu. Ya. Bahkan ketika kita mencari-cari tahu hal tersebut, lalu kemudian kita menyimpulkan, oh ternyata sifatnya seperti ini, itu berbahaya. Menetapkan sesuatu tanpa dalil. Atau kemudian kita mengingkari, ya, kita mengingkari atau memalingkan maknanya. Padahal, ya, secara jelas disebutkan itu, ya, bukanlah makna yang lain kecuali itu. Ya, maka kita berkata tentang sesuatu yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Kita imani, ya, kita mengimani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sini beliau sebutkan, ya, faedah yang keenam, hakadha sifatullah taala yasluku fiha maslaka ahli sunnah wal jamaah. Ya, demikian kita menyikapi, ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menempuh jalannya ahlu sunnah wal jamaah, menempuh, ya, metodenya para salafus saleh, ya, karena sungguhnya metodenya para salafus saleh
metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Aslam minat ta'addi ala kalamillahi ta'ala wa kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih selamat. Ya. Tidak melampaui ya perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk atau dengan merubah maknanya ya, atau dengan ya menafsirkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena sungguhnya ketika ada sifat yang disebutkan lalu kemudian kita menafsirkannya, maka menafsirkan tersebut itu harus berdasarkan dalil. Ya. Harus berdasarkan dalil. Kalau tidak memiliki dalil ya tidak boleh. Ya. Dan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, caranya ya para salafus saleh dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih selamat. Lianna ilmu kaifiyati sifatillah ta'ala mabniyatun 'ala an-naql. Ya. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus dibangun di atas dalil, la 'alal aql, bukan berdasarkan akal. Ya. Karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang suatu yang gaib, yang kita tidak mengetahuinya kecuali berdasarkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maslakuhum ahkam, ya. Juga metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, metodenya para salafus saleh itu lebih apa? Lebih bijaksana, ya. Li'anna al-umur as-sam'iyyah al-ghaibiyah al-hikmah fiha an yatalaqaha al-insan ala ma waradat biduni taghyir. Karena satu tindakan yang bijak yang harus kita lakukan ketika sampai informasi kepada kita tentang sesuatu yang gaib, maka kita menetapkan sebagaimana yang sampai kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat fi'il, perbuatan dan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah gaib. Ya, kita tidak mengetahuinya kecuali disertai dengan dalil. Ya. Maka apa yang sampai kepada kita, demikian pula yang kita imani tanpa kita merubahnya. Fahadha huwa muntaha ilmil insan fiha. Fa tariqatus salaf a'lamu wa ahkamu, ya, bisyartain. Ya, maka sungguhnya metodenya, jalannya para salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah lebih selamat, ya. Ya, lebih selamat dan lebih bijaksana. Yaitu berdasarkan ya dua syarat, atau ketika terpenuhi dua syaratnya. An yajtaniba at-tamtsil wat tashbih, ya, yaitu ya menjauhi perkara apa? Menyerupakan atau memisalkan ya sifat-sifat tersebut dengan sifat selain Allah Subhanahu wa taala atau sifat makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dan Dia Maha mendengar. Ya. Allah mendengar. Bagaimana cara mendengarnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak serupa dengan cara mendengarnya makhluk. Ya. Al-Basir, ya, melihat. Ya. Juga demikian. Ya. Tidak sama, ya, melihatnya Allah Subhanahu wa taala dengan melihatnya makhluk. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ijtinabu at-takyif. Ya. Ijtinab at-takyif, yaitu menjauhi apa? Kaifiyah, bentuk. Ya, bagaimana bentuknya?
ya, tidak menyebutkan bentuknya. Fala ya'taqidu anna kaifiyata sifatillahi kadza. Ya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, dalam maslaknya, ya, atau metodenya ahlu sunnah, ya, para salafus saleh berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyebutkan bentuknya, ya, tidak memvisualkan, ya, sifat-sifat tersebut. Faman amana bi sifatillahi ta'ala ala ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa janaba at-tashbiha wat takyifa faqad hasalat lahu as-salamah wal ilm wal hikmah. Maka siapa yang menjauhi, siapa yang mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia menjauhi, ya, tashbih dan tamthil, takyif, ya. Tashbih ini memisalkan, ya, serupa, ya, dan tamthil itu, ya, sama, ya, menyamakan, atau takyif, ya, dia menyebutkan bentuknya, ya. Maka sungguh dia telah selamat. Dia telah selamat dan dia berada di atas ilmu, dan dia juga berada di atas kebijakan yang dilalui oleh para salafus saleh. Dzalika annahu lan yasila ila natijatin wa ma'aluhu imma ta'til as-sifah wa huwa inkaruha aw ila natijatin tashbih wa kilahuma dhalal, ya. Karena kalau dia, ya, kalau dia tidak menempuh cara ini, ya, dia tidak mengimani seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia, ya, mencari-cari yang lain, maka dia akan jatuh pada dua perkara. Imma dia menyerupakan dengan makhluk, atau dia mengingkari sifat itu, ya. Dan kedua-duanya adalah perkara yang batil, ya. Dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka mentakwilnya, ya, yang menolak sifat-sifat fisik atau sifat-sifat zat, ya, dan fi'il Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka mentakwilnya dengan makna-makna yang lain, sejatinya di dalam pikiran mereka itu sudah ada apa? Sudah ada tasbih, sudah menyerupakan dengan makhluk. Lalu kemudian mereka palingkan makna dari sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Menjadikan ukuran itu adalah sifat makhluk, ya. Ya, sudah ada dalam pikiran, ya, hanya tidak diucapkan, ya, diucapkan dalam bentuk yang lainnya, yaitu mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini hadis yang ke-6, dan ini Masya Allah dalam hadis berkaitan dengan masalah buang air, ya, hadis buang air itu ada faedah akidah, ya. Maka itu sebagian ulama mengatakan persoalan-persoalan dalam urusan agama kita itu semuanya berisi akidah, ya. Itu yang pernah kita sebutkan, dalam masalah fikih itu ada masalah akidah, yaitu masalah asal usul daripada, ya, amalan yang kita kerjakan. Kita mengerjakan salat, ya, perbuatan salatnya itu adalah perbuatan berkaitan dengan masalah amaliyah, fiqhiyah. Ada enggak masalah akidah di situ? Ada. Dari sisi apa? Dari sisi asal usul salat, perbuatan itu. Siapa yang memerintahkan? Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita mengerjakan salat, ya, misalnya, ya, kita mengerjakan salat, ya, saat kita mengerjakan di situ sudah ada persoalan berkaitan dengan akidah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga itu ada sebagian ulama yang menyebutkan tidak boleh, ya, sebagian ulama menyebutkan tidak boleh memisahkan syariat Islam itu dengan istilah, ya, al-i'tiqadiyat wal amaliyat, ya, ada yang menyebutkan seperti itu, ya. Tidak boleh mengatakan fiqhul akbar wa fiqhul asgar, ya, fikih besar dan fikih kecil, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh seperti itu, karena dia satu
satu paket yang tidak bisa dipisahkan, ya, antara akidah dengan amal. Ya. Ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan pemisahan seperti itu untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita memahami, ya, ya, untuk memudahkan kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal. Silakan. Ya. Baik. Ya. Ketika seorang yang terzalimi, ya, orang yang terzalimi, lalu kemudian dia mendoakan laknat. Tadi kita sebutkan doa laknat itu adalah doa, ya, keburukan dari orang yang terzalimi, supaya orang yang didoakan ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan, ya, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, apakah selama hidupnya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Selama hidupnya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak. Ya. Hanya dalam perbuatan tersebut, tadi bahasan kita, orang yang buang air, ya, orang yang buang air di tempat umum, lalu kemudian dia doakan, ya, orang yang terkena kotoran itu dia doakan, ya, laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah menjauhkanmu dari rahmat Allah Subhanahu, dari rahmatnya. Ya. Ya. Yang tadi kita sebutkan bahwa mendoakan laknat, mendoakan keburukan, hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Sehingga kalau tanpa sebab orang mendoakan laknat itu dia berdosa tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Nah, saat dia berdoa tersebut, dosanya ini ditanggung oleh al-mutasabbib, ya, yang menyebabkan dia berdoa ini. Dia mendapatkan dosa dari situ. Orang yang mendapatkan dosa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pergi meminta maaf kepada orang yang terkena tadi, dia pergi, Uti, maaf Uti, saya yang ada anu di situ yang kamu dapat dudukkan tadi. Kira-kira apa yang mau bikin sama antum itu? Cuma kamu. Ya, kalau dia maafkan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga ya maafkan. Ya. Sesuatu yang sudah tertulis itu tidak akan dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, hati-hati, ya, dengan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain? Fadal. Al-arus insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Baik. Hukum asalnya tidak boleh. Itu hukum asalnya. Tidak boleh orang membuat tutup jalan. Itu hukum asalnya. Apalagi kalau tidak ada jalan alternatif. Ya sudah jelas itu haram. Tidak ada jalan alternatif. Ada jalan alternatif itu jauh sekali. Ya, siap-siap dapat laknat itu. Dari orang-orang yang terhalangi ya jalan mereka.
Kalau ada jalan alternatifnya dekat dari situ, itu lebih mudah. Ya, dan yang seperti itu kembali kepada hukum kebiasaan. Ya, hukum al-ma'ruf, ya, adat kebiasaan di tempat itu. Nah, ini sudah biasa, sudah saling baku paham, yang penting ada alternatifnya. Kalau tidak ada alternatifnya, maka dia pakai cuma setengahnya saja. Ya, dia pakai setengah jalan. Yang seperti itu masih dibolehkan, masih bisa ditolerir. Ya, tapi kalau dia tutup full, berputar jauh, itu tidak boleh, itu asalnya. Nah, ya. Termasuk juga perkara yang tidak boleh dilakukan ini, biasanya di jalan-jalan kecil itu dipakaikan apa ini? Polisi tidur. Dipakaikan polisi tidur tinggi-tinggi lagi. Ini bikin celaka. Ya. Kasih tanda saja. Ya, kasih tanda, ya, ban misalnya, ban kan tidak terlalu ya, ban yang ya, ban mobil yang dibuka, ditarik ke pagar di jalan, itu tanda pelan-pelan. Dan orang juga bawa motor kalau di jalan-jalan kecil begitu, ya jangan kayak di jalan raya, jalan kecil lari 80, masya Allah. Ya, seperti itu juga, ya tidak boleh, karena Nabi SAW sebutkan apa? Bagian dari iman yang paling rendah apa? Bagian dari iman yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq. Ya, menyingkirkan penghalang dari jalan. Lah, ini kita buat penghalang di jalan. Ya. Kita menghalangi orang yang lewat. Tidak boleh. Baik. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau bikin hajatan, ya pakai di halaman rumah saja. Ya. Kalaupun terpaksa harus pakai jalan, ya jangan menutup full. Ya, kalau tidak ada alternatifnya. Kalau pas di samping rumah ada jalan alternatif, ya sudah aman. Ya, ada jalan, tinggal diarahkan sedikit. Nah, wallahu a'lam. Baik, yang lain? Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله